Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang EDI Model Approach, yaitu model yang digunakan dalam pembuatan modul belajar jarak jauh RA terpadu Anahal. Kenapa EDI model yang dipilih? Karena EDI model adalah model yang paling tepat untuk digunakan pada pembuatan modul di RA terpadu Anahal. Model EDI sendiri adalah sebuah aktivitas pembelajaran yang memiliki karakter interaktif dengan beberapa langkah dasar pembelajaran yang sangat efisien, dinamis, dan efektif. Dalam perkembangannya, stakeholder pendidikan mengembangkan model ini pada tahun 1981 yang menjadikan adanya model yang lebih efektif dan dinamis. Dengan adanya perkembangan tersebut, model EDI bisa digunakan dalam berbagai macam untuk peningkatan hasil dari metode dan strategi pembelajaran. Model EDI ini bisa juga menjadi panduan untuk mengembangkan sebuah instrumen dan fasilitas strategi pembelajaran yang efisien, dinamis, dan efektif untuk membantu performa pembelajaran. Anahal memilih ini agar Anahal memiliki strategi pembelajaran yang efisien, dinamis, dan efektif di era pandemi COVID-19. Kalau kita lihat di dalam instructional design atau the EDI approach, maka kita akan menemukan 5 domain di dalamnya. Domain yang pertama adalah analyze. Pada langkah analisis, dia berkonsentrasi pada audiens. Langkah ini juga dilaksanakan untuk menguraikan tujuan instruksional, masalah instruksional, pengenalan pada lingkungan, dan target pembelajaran serta ilmu pengetahuan yang dipunyai oleh siswa. Kemudian yang kedua ada desain. Pada desain ini juga sangat dibutuhkan sebagai langkah berikutnya bagaimana seseorang atau orang yang menggunakan EDI approach ini bagaimana dia memutuskan target apa yang akan dicapai, kemudian alat penilaian apa yang akan digunakan, isinya, kemudian latihannya bagaimana, dan kemudian juga tujuan, strategi, dan materi pembelajarannya. Maka di bagian desain ini harus dilaksanakan secara terstruktur dan mendetail. Kemudian yang berikutnya adalah develop. Develop atau pengembangan. Pada langkah pengembangan atau development ini akan dilaksanakan create ya atau menciptakan bagaimana memadukan antara isi materi yang dibuat pada langkah-langkah desain kemudian menjadi produk. Pada tahap ini akan diciptakan semacam storybook atau penulisan isi materi dan pembuatan grafis yang dibutuhkan. Kemudian langkah yang berikutnya adalah implement. Implement atau implementasi atau pelaksanaan. Pada tahap ini diciptakan metode untuk para peserta didik. Bagaimana digunakan modul ini untuk latihan yang berasal dari kurikulum yang digunakan pada lembaga. Kemudian apa tujuan pembelajarannya? Kemudian model apa yang akan digunakan, misalnya presentasi atau apa. Kemudian ada metode pengujiannya. Kemudian yang terakhir adalah evaluate. Evaluate ini adalah evaluasi. Tidak hanya model EDI, semua model pasti ada domain evaluasi karena evaluasi ini menjadi langkah yang sangat penting. Nah, di dalam model EDI ini ada 2 tahap evaluasi yaitu formatif dan sumatif. Di dalam desain instruksional EDI approach ini dari 5 domain ini, maka mereka saling berkaitan. Mereka berfungsi untuk terus saling merevisi satu sama lain sehingga akan menghasilkan produk yang terbaik. Dan EDI approach ini disampaikan oleh Branch atau Robert M. tahun 2009, New York. Oke. Kita bisa lihat di sini
Ada 5 domain, yaitu yang pertama analyze, yang kedua design, yang ketiga developed, yang keempat implement, dan yang terakhir evaluasi atau evaluate. Dalam pembuatan modul pembelajaran di era terpadu hal, kami menggunakan EDI approach ini dengan memperhatikan masing-masing domain dengan cara yang sangat seksama. Kita bisa lanjutkan di sini. Bagaimana pengembangan model desain pembelajaran untuk modul belajar jarak jauh di era terpadu hal. Lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu untuk lebih mendalami apa itu EDI model di dalam modul pembelajaran jarak jauh di era terpadu hal. Yang pertama analyze. Kalau kita lihat di sini, analyze atau analisa, bagaimana menganalisis kebutuhan anak untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat dan menentukan kompetensi siswa. Di dalam analisis ini tentu saja akan muncul banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab dan kemudian ini akan menjadi langkah selanjutnya dalam pembuatan modul. Yang pertama, apa yang diperlukan oleh peserta didik untuk merampungkan akhir program belajar mengajar? Atau apa learning outcomes yang akan dicapai oleh peserta didik? Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah apa keterampilan yang akan diwujudkan, kemudian apa sikap yang akan dicapai dan pengetahuan apa yang akan diraih, dan apa sebenarnya yang diinginkan oleh peserta didik dalam aktivitas pembelajaran. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, dari mana ini asal-usul siswa semuanya secara budaya, kemudian usia, kemudian jenis kelamin, agamanya, level pengetahuannya, gitu. Jadi pengalaman mereka sejauh mana. Nah, ini perlu juga untuk dianalisa. Tentu saja karena era terpadu hal adalah pendidikan anak usia dini, maka tentu saja sudah terbayang usianya, kemudian pengalaman belajarnya gitu. Dan kemudian juga level pengetahuannya. Kemudian faktor apa saja yang harus dievaluasi, ditambah, dikategorikan dari strategi pembelajaran yang telah digunakan. Selama ini kita menggunakan metode tatap muka, tentu saja akan sangat berbeda ketika saat ini kita harus menggunakan metode yang jarak jauh atau kita harus mengembangkan 3 ruang belajar lain seperti tatap maya, belajar mandiri, dan kemudian juga belajar kolaboratif. Nah, di sini yang ingin ditonjolkan dari modul ini adalah belajar mandiri. Kemudian model apa yang dicintai peserta didik agar bisa terbentuk lingkungan pembelajaran yang kondusif dan nyaman? Tentu saja yang dicintai oleh peserta didik di anak usia dini dengan tugas mereka yang sangat spesifik, yaitu bermain, dan bermainnya adalah bermain petualangan. Tentu saja desain atau modul yang dibuat adalah modul yang sesuai dengan tugas mereka yang paling utama, yaitu bermain. Sehingga di sini dalam pembuatan modul kami menggunakan project based learning dan problem based learning, di mana anak diberikan kesempatan untuk bermain sebanyak-banyaknya dengan bermain petualangan yang juga memperhatikan kebutuhan mereka yang lain, yaitu kebutuhan bersosialisasi, kebutuhan untuk mengembangkan rasa ingin tahu mereka yang sangat besar, dan juga memperhatikan durasi atau waktu bermain mereka karena mereka memiliki durasi yang sangat pendek dalam konsentrasi karena usia mereka yang masih sangat muda ya, dan kemudian juga mereka mudah stres apabila pembelajaran tidak sesuai dengan karakteristik mereka. Dalam hal ini untuk pemenuhan kebutuhan belajar mereka yang sosial, maka di dalam desain ini sangat memperhatikan interaksi mereka dengan lingkungannya, seperti interaksi mereka dengan keluarga, dengan ayah, bunda, kakek, nenek, kakak, adik,
interaksi mereka dengan guru, interaksi mereka dengan tanaman yang ada di sekitar rumah, interaksi mereka dengan hewan peliharaan, dan seterusnya. Kemudian, apakah sumber dari, fasilitas teknis atau sumber manusianya telah tersedia, dengan cukup dan ideal? Maka tentu saja desain pembelajaran ini adalah desain pembelajaran yang, memperhatikan, sumber-sumber belajar yang ada di sekitar mereka. Kemudian setelah analisis, maka, domain yang berikutnya adalah desain. Bagaimana menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, dan strategi pembelajaran. Pada langkah, desain ini, bagaimana menentukan kompetensi khusus, kemudian metode, bahan ajar, dan strategi pembelajaran, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu untuk pecahkan atau dijawab pada saat pembuatan desain ini. Yang pertama adalah media apa yang dipakai saat pembelajaran. Seperti misalnya, di dalam modul itu kalau memang ada tutorial atau, harus ada penjelasan dari apa yang harus dilakukan oleh anak, maka ada video tutorial. Video tutorial ini dibuat oleh guru sehingga saat ini Era Terpadu Hal memiliki, 10 guru yang mereka semua adalah para YouTuber, karena mereka harus membuat video sendiri dan memasukkannya ke dalam, channel YouTube mereka masing-masing. Meskipun Era Terpadu Hal pun memiliki, channel YouTube sendiri, tapi kami membuka peluang yang sangat besar untuk para guru berkreasi. Terus kemudian juga, mereka di dalam desain itu ada, video yang dibuat juga oleh peserta didik, gitu. Jadi, kami meminta tolong kepada orang tua untuk membuat video sederhana untuk kami upload, kemudian nanti linknya ada, di dalam, modul tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, tentu saja pada saat pembelajaran banyak sekali sumber belajar yang dibutuhkan. Apakah sumber belajar ini sudah terpenuhi? Tentu saja kami membuat desain di mana sumber belajar itu adalah sumber belajar yang mudah mereka dapatkan, yang ada di sekitar mereka termasuk, keluarga mereka dan, peralatan atau, barang-barang yang memang dibutuhkan. Kemudian saat beraktivitas, apakah interaktif, kolaboratif, apakah bisa berjalan? Ya, kami mendesain bahwa semua ini bisa berjalan. Artinya, ada beberapa kegiatan yang mereka memang harus melakukannya secara kolaboratif. Seperti misalnya, yang mengerjakan, adalah orang tua, anak hanya, menghias saja atau mengkreasi atau dikerjakan secara bersama-sama satu keluarga. Atau anak yang mengerjakan, orang tua yang mendampingi atau mengawasi. Dan ada juga yang sifatnya kolaboratif antar teman. Mereka bekerja sama, dalam bentuk, gamification. Sehingga, capaian atau prestasi mereka bukan hanya prestasi individu, tapi juga prestasi kelompok. Apabila ada teman mereka yang belum menyelesaikan tugas, maka teman yang lain akan, menghubungi dan memberikan motivasi agar, juga menyelesaikan tugas agar bintang mereka yang mereka raih bisa, banyak gitu dan bisa bersaing atau berkompetisi dengan grup-grup yang lain. Kemudian pendekatan apa yang diimplementasikan selama pembelajaran, apakah behavioristik atau humanistik? Kami menggunakan semuanya, tapi memang yang jelas humanistik ini yang paling, mendasar karena, kami berprinsip bahwa, we have to focus on human than task gitu. Jadi kita fokusnya kepada manusianya, tentang kebahagiaan mereka, kenyamanan mereka, bukan kepada, penyelesaian tugas-tugas. Dan kami berharap dengan, kenyamanan mereka dan kebahagiaan mereka, maka tugas-tugas itu akan bisa mereka selesaikan dengan nyaman dan bahagia. Bagaimana pembagian atau manajemen waktu setiap pembelajaran dilakukan? Kami membuat desain ini mingguan, sehingga bagi orang tua yang bekerja ini tidak menjadi masalah karena, penuntasan mingguan. Setiap hari kami memberikan tugas bermain. Jadi ada 5 kegiatan bermain dalam 1 minggu untuk dilakukan 5 hari, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka akan melakukannya di waktu-waktu tertentu di mana orang tua mereka ada.
Dan ada kegiatan-kegiatan pembiasaan yang setiap hari. Kalau pembiasaan-pembiasaan itu, pembiasaan-pembiasaan sederhana seperti meniru gerakan sholat, mendengarkan ayat Al-Qur'an, meniru lafaz hadis, dan seterusnya. Itu bisa mereka lakukan secara mandiri dengan video-video tutorial dan, jurnal yang kami berikan. Terus, apakah kami pendidik memiliki, alat ukur untuk mencapai prestasi yang diraih oleh siswa? Ya, kami punya karena, di dalam desain ini kami menyusunnya dengan sebelumnya kami membuat, indikator pencapaian perkembangan mingguan. Dan indikator pencapaian perkembangan mingguan ini selain dimiliki oleh guru sebagai arsip atau dokumen, tapi juga diserahkan kepada orang tua atau orang tua memiliki, parents guidebook. Sehingga parents tahu apa yang akan dicapai oleh siswa dalam minggu itu. Bahkan parents atau orang tua ikut melakukan pengamatan, memberikan penilaian, dan juga, melaporkan kepada guru. Cara apa yang digunakan untuk memilih, kompetensi yang sesuai dengan kemauan peserta didik? Tentu saja kami memperhatikan, tugas-tugas, utama yang memang perlu dilakukan oleh anak, yaitu bermain, sehingga ketika kompetensi yang, ingin kami bangun sesuai dengan, kurikulum Kementerian Agama dari PMA 792, mmm, kami menggunakan itu, dan kami juga memiliki STPPA atau Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan yang kami lampirkan di paling akhir, buku Parents Handbook, dan itu sudah disesuaikan dengan usia. Dasar kami adalah, tadi PMA 792 tentang kurikulum Kementerian Agama, dan juga dari, buku Direktorat PAUD. Kemudian prosedur apa yang dirancang agar pendidik bisa memperoleh feedback dari peserta didik dan dari hasil materi yang disampaikan. Eee, untuk mendapatkan feedback dari siswa tentu saja kami, mendesain juga selain buku ini ada buku jurnal atau jurnal harian. Jurnal harian di dalamnya ada, prestasi apa pada hari itu yang mereka lakukan, dan ada kolom perasaan. Mereka menyampaikan perasaan mereka, apa yang mereka raih, apa yang membuat mereka bahagia pada hari itu, dan seterusnya. Tentu saja disesuaikan dengan usia mereka. Dan kemudian yang berikutnya adalah develop. Develop atau pengembangan. Di sini pengembangan ini, bagaimana kami memproduksi program dan bahan ajar yang akan digunakan dalam program pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan yang kemudian muncul dari develop ini atau pengembangan ini yang kemudian harus kami jawab dengan baik. Misalnya, apakah, kami menciptakan materi pembelajaran tepat waktu? Ya, tentu saja kami membuatnya sebelum, pembelajaran dimulai atau, sebelum, tematik berjalan. Dalam hal ini, 2 minggu pertama adalah MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Setelah itu buku harus sudah diberikan kepada siswa. Kemudian yang kedua, pada lingkungan peserta didik apakah ada sebuah tim untuk mengerjakan bahan materi? Ya, ada, yaitu guru-guru yang dipimpin oleh saya sendiri. Apakah ada peserta didik yang bekerja dengan efisien dan efektif pada sebuah grup atau kelompok? Ya, peserta didik belajar secara individu dan juga secara kelompok, dengan desain gamification. Kemudian apakah peserta didik terlibat sesuai dengan keahliannya? Tentu saja karena mereka adalah anak usia dini, maka, mereka sangat terlibat sesuai dengan kemampuan mereka berdasarkan usianya. Materi yang telah dibuat apakah digunakan untuk tugas peserta didik? Ya, tentu saja ini menjadi tugas peserta didik. Tugas yang harus mereka selesaikan tapi tidak dengan waktu yang sangat mengikat, sehingga mereka bisa, menggunakan waktu-waktu terbaik yang mereka miliki bersama dengan keluarganya. Kemudian yang berikutnya atau, domain yang berikutnya yaitu implement. Implement di sini adalah atau implementasi adalah, pelaksanaan dari, desain yang sudah dibuat. Bagaimana melaksanakan program pembelajaran dengan menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran, atau bagaimana, siswa menggunakan modul ini dalam, kesehariannya.
Ada beberapa pertanyaan juga yang perlu kami jawab di dalam, implementasi ini. Misalnya, apa reaksi peserta didik setelah, eee, menggunakan modul ini? Kami melaksanakan survei kepuasan layanan, tentu saja, kami survei ini kepada orang tua, tapi ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada anak, berdasarkan pengamatan orang tua. Seperti misalnya, tingkat keceriaan mereka, kemudian tingkat kedisiplinan mereka dari dalam diri mereka sendiri, bagaimana semangat mereka dan seterusnya. Dan kami menemukan, Masya Allah, 90% mereka dalam keadaan yang sangat bersemangat dan, sangat ceria. Apakah peserta didik terlihat semangat, senang, ceria? Ya, tentu saja sangat senang. Apalagi kami juga memberikan, salah satu, support, yaitu boneka. Kami menyebutnya boneka Ole. Ole ini dari, kata, home learning sebenarnya. Eee, Boneka home learning ini, kami sampaikan kepada siswa dalam bentuk, binatang lebah karena Anahal itu, artinya lebah, maka bonekanya boneka lebah. Kami menyampaikan kepada anak didik bahwa ini adalah teman belajar mereka di rumah yang sementara menggantikan, ibu-ibu guru yang memang belum sempat, mendampingi mereka dari dekat. Dan mereka sangat senang sekali dan juga kami memberikan, berbagai kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh siswa untuk membangkitkan semangat mereka, termasuk dalam, gamification. Eee Dari hasil yang telah diukur setelah pembelajaran, apakah peserta didik terlihat menguasai materi dengan cepat dan apakah peserta didik membutuhkan bantuan? Iya, kalau memang peserta didik membutuhkan bantuan, tentu saja membutuhkan bantuan karena usia mereka, tapi mereka sangat menguasai materi. Di sini terbukti ketika modul ini digunakan, modul ini digunakan untuk 1 minggu, tapi ternyata mereka ada yang bisa menyelesaikan 1 sampai 2 hari. Masya Allah, luar biasa saking semangatnya dan di sini yang mereka lakukan bukan belajar, tapi project yang mereka lakukan. Mereka sudah mengirimkan video-video project, mereka sudah mengirimkan video-video, kemampuan mereka menghafal Al-Quran dan hadis, Masya Allah. Nah, di sini, bagaimana dengan anak yang memang sangat cepat seperti ini, maka kami memberikan tambahan berupa klub-klub belajar, yang, dikelola oleh, guru-guru khusus, seperti misalnya klub bahasa Inggris, klub tahsin tahfiz, dan seterusnya. Dan kemudian, jika terjadi masalah teknis yang tidak terduga, apakah pendidik mempunyai rencana cadangan? Iya, tentu saja kami memiliki rencana cadangan, artinya kami tidak hanya memiliki modul ini saja, tapi kami juga memiliki jurnal literasi, kami juga memiliki modul Al-Quran, kami juga memiliki jurnal harian. Dan itu semuanya adalah alat yang bisa digunakan atau desain yang digunakan agar anak betul-betul, bisa melaksanakan semua tugas belajarnya dengan, mmm efektif, efisien, terstruktur, sistematik, tapi juga mereka tetap merasa nyaman. Ya tentu saja, dalam hal ini guru sangat intens menghubungi siswa, dengan cara sapa pagi, sapa siang, dan sapa sore, dan kami juga memberikan waktu yang sangat luas untuk mereka menyelesaikan tugas-tugas mereka yang harian sampai dengan jam 8 malam. Kemudian, eee saat grup belajar peserta didik memperoleh materi, apakah mereka bisa bekerja secara mandiri atau membutuhkan bantuan? Mereka bisa mengerjakan secara mandiri untuk beberapa item, tapi ada yang mereka membutuhkan bantuan karena memang, usia mereka yang masih sangat dini dan tugas mereka tugas bermain bersama dan tugas mereka adalah tugas, project. Sehingga memang, dia perlu untuk mendapatkan bantuan, minimal bantuan pengawasan. Kemudian yang terakhir atau domain yang, kelima adalah, evaluate. Evaluate atau evaluasi, ini bagaimana, kami melakukan evaluasi program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Langkah dari, modul EDI ini yang terakhir, ini, sangat penting menurut kami sehingga kami mendesain bahwa evaluasi ini dilakukan, dari berbagai sisi. Yang pertama, evaluasi dari sisi siswanya sendiri, bagaimana mereka mengevaluasi dirinya sendiri dengan jurnal harian. Mereka menyampaikan dengan gambar sederhana bagaimana perasaan mereka ketika mereka melakukan kegiatan belajar
dengan modul tersebut. Kemudian kami juga memiliki Parents Handbook. Handbook adalah evaluasi atau assessment yang dilakukan oleh pendamping mereka atau orang tua mereka, atau wali yang ada di rumah mereka. Dengan penilaian checklist yang sangat sederhana. Dan pendamping juga membuat video atau foto atau catatan atau rekam voice note tentang apa yang terjadi, atau apa yang mereka tangkap dari, proses belajar selama 1 minggu dengan menggunakan modul tersebut. Kemudian guru juga melakukan, penilaian atau melakukan assessment dengan, terus secara intens melakukan komunikasi dengan siswa dan melihat hasil dokumentasi yang diserahkan oleh orang tua. Sehingga, ini berjalan, sangat dinamis dari berbagai, pihak. Terus kemudian di sini, saya menyimpulkan bahwa, model EDI ini adalah model pembelajaran yang sangat dinamis yang kami pilih dengan, proses yang sangat utuh dan insya Allah modul ini adalah modul yang sudah kami, buat sesempurna mungkin dengan, 5 domain yang, dimiliki oleh Edi Model ini. Langkah analisis yang menjadi fondasi, kami lakukan, kemudian langkah berikutnya yaitu desain. Kami membuat desain sebaik-baiknya dan sebelumnya kami juga membuat prototype. Kemudian kami kami memproduksi berbagai bahan ajar yang memang dibutuhkan, yang bisa kami cantumkan di dalam link modul tersebut. Kemudian implementasi, ini juga sudah diimplementasikan dan hasilnya alhamdulillah sangat memuaskan. Kemudian evaluate bahwa evaluasi dalam modul ini adalah evaluasi yang sangat terpadu yang, dilakukan oleh siswa itu sendiri, kemudian pendamping mereka di rumah dan juga guru yang ada di sekolah. Eee, itu yang bisa saya sampaikan tentang modul pembelajaran di era terpadu Anahal yang terdiri dari, 5 modul. Dalam hal ini, kami menyampaikan hanya 2 modul, yaitu, Parents Handbook dan Students Workbook, tapi kami memiliki modul-modul pendamping lainnya yaitu jurnal harian, modul Al-Quran, dan juga, modul literasi siswa. Semoga berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.